Pemirsa, banyak pelanggaran etik yang dilakukan oleh Ketua KPU RI Hashim Asyari membuat publik geram dan mempertanyakan apakah ada yang salah dalam pola rekrutmen dan pemilihan Ketua KPU. Kami akan membahasnya bersama dengan mantan Ketua KPU RI, Arief Budiman. Mas Arief, selamat malam. Selamat malam, Mas Sylvia. Baik. Mas Arief, saya harus minta tanggapan Mas Arief dulu ya, sebagai mantan Ketua KPU mendengar putusan DKPP kemarin, apakah sudah sepantasnya menurut Anda? Kalau melihat rekornya ya, jadi kan DKPP pernah memutus kasus serupa dan putusannya adalah peringatan keras terakhir. Lalu ada peristiwa yang sama berulang, maka ya putusan itu kalau dilihat secara normatif itu putusan yang sudah sesuai gitu ya. Karena itu terbukti gitu ya. Di kejadian di perkara yang pertama dan perkara yang kedua, dua-duanya terbukti dan di KPP bisa membuktikan itu lalu membuat putusan yang menurut saya sih memang seharusnya begitu gitu. Oke. Tapi Mas Arief merasa tidak bahwa harusnya sanksi terberat itu harusnya lebih cepat karena kan sudah banyak nih kasus-kasusnya, terutama dalam kasus yang agak mirip yang ketika ada wanita emas itu. Apakah seharusnya sanksi pemberhentian itu ada pada kasus itu? Iya, ini kan yang mengemukakan soal asusilanya ya. Sebetulnya untuk kasus yang pertama ada hal lain yang sangat prinsip. Itu relasi antara peserta pemilu dan penyelenggara pemilu. Ya. Jadi itu yang dalam apa namanya persoalan kepemiluan ini sangat prinsip ini, gitu loh. Di luar persoalan asusilanya. Jadi waktu itu pun saya sebetulnya menduga, waduh ini perkara berat ini dan perkara serius. Mungkin DKPP harusnya memutusnya pada saat itu pemberhentian. Tapi kan ya tentu kita serahkan ya karena DKPP yang menyidangkan, memproses. Dengan memperhatikan seluruh alat bukti, keterangan saksi, ya itu putusan yang mau tidak mau semuanya harus terima. Sama persis dengan putusan yang dibuat kali ini, ya. Semua harus menghormati, semua harus mentaati, dan semua harus menjalankan sebagaimana isi dalam amar putusannya. Begitu. Baik. Mas Arief, kita coba menggali akar masalahnya sebetulnya apa ya? Banyak yang mengatakan ini akar masalahnya adalah rekrutmennya yang mungkin indikatornya tidak jelas atau bobot integritasnya itu tidak tinggi, terlalu rendah sehingga akhirnya yang dihasilkan adalah orang-orang dengan karakter seperti ini. Apakah Anda sepakat bahwa ada masalah dalam pola rekrutmen komisioner KPU? Saya percaya bahwa setiap peristiwa itu selalu tidak disebabkan oleh satu faktor yang tunggal, ya, satu faktor yang sendirian, gitu ya. Mungkin ya ada kekurangan, ada kelemahan di dalam pola rekrutmen. Tapi bisa juga ini sebetulnya personal problems gitu loh. Ini personal karakter yang bisa terjadi pada siapapun. Kita mesti ingat bahwa rekrutmen sejak saya ada di KPU RI ya di 2012 sampai dengan hari ini itu pola rekrutmennya sama. Tetapi kan publik bisa melihat apa yang terjadi di periode 2012-2017, apa yang terjadi di 2017-2022, dan apa yang terjadi di periode sekarang 2022 sampai 2027. Itu kan terlihat kemandiriannya, kapasitasnya, profesionalitasnya. Jadi mungkin saja pola rekrutmen itu memberi faktor, ya. Tapi apakah itu menjadi faktor yang sangat menentukan? Mungkin tidak, gitu ya. Tapi ini tergantung pada masing-masing karakter ya dari masing-masing komisioner terpilih itu. Karena bisa saja pada saat dia direkrut itu seluruh data, seluruh proses dilakukan dengan baik sehingga memilih orang yang terbaik. Tetapi ketika mereka sudah bertugas, sudah menjalankan kepercayaan yang diberikan oleh negara kepada mereka, ternyata di perjalanannya itu mengubah karakter mereka. Saya tidak tahu apakah orang bisa mengubah karakternya secepat itu, atau sebetulnya kemarin karakternya tidak nampak keseluruhan, gitu ya. Mungkin saja ini bisa berubah. Saya ingin memberi sedikit catatan saya. Jadi begini, 2 periode saya di KPU RI, 2012-2017 dan 2017-2022,
saya itu bukan saya, maksudnya KPU itu anggarannya tidak pernah terlalu besar-besar amat, gitu ya. Bahkan pada salah satu tahun anggaran kita itu pernah tidak lebih besar daripada Bawaslu, gitu kan. Tetapi di periode ini, penyelenggaraan pemilu 2024, saya lihat anggarannya cukup besar. Bahkan kalau saya tidak salah hitung ya, itu meningkat 3 kali lipat. Nah, apakah ini juga menjadi bagian dari faktor itu? Faktor yang mengubah karakter seseorang, misalnya. Kemarin pada saat RDP di beberapa waktu yang lalu ya, di Komisi 2, itu kan terungkap beberapa fakta. Misalnya pertanyaan tentang penggunaan private jet. Fakta tentang mereka tidak menetap di rumah dinas tapi di apartemen. Kendaraan dinasnya pun tidak cukup satu tapi ada 3 misalnya. Lalu gaya hidup dan segala macam. Saya tidak tahu apakah besarnya anggaran ini juga mempengaruhi itu. Orang tentu menduga macam-macam ya, termasuk saya juga berspekulasi menduga apakah gara-gara ini juga ya ada pengaruhnya gitu loh. Oke, terakhir nih Itu Mas Arief. mesti dicek, diteliti Ya, lagi mesti deh, dicek, gitu. setuju. Terakhir Mas Arief, katakanlah memang mungkin karakter aslinya atau dalam perjalanan akhirnya karakternya berubah di tengah jalan begitu ya. Kalau begitu, ada tidak sebetulnya mekanisme pengawasan atau sebetulnya siapa sih yang paling bertanggung jawab kalau ada perbuatan seperti ini? Kan yang jelas pelanggaran etiknya sudah berulang. Tapi berulangnya tuh terlalu banyak. Ini tanggung jawab siapa? Apa intervensi yang bisa dilakukan di tengah-tengah supaya ini tidak keterusan, kebablasan gitu? Ada regulasi yang harus dipatuhi. Tidak bisa kita tiba-tiba memotong orang di tengah, gitu kan ya. Tapi ada mekanisme yang sudah diatur yang sebetulnya diciptakan untuk menjaga agar penyelenggaraan pemilu diselenggarakan oleh penyelenggara yang transparan, berintegritas, berkualitas, profesional. Itu ada sebetulnya koridornya. Kinerja penyelenggara pemilu seluruh tahapan diawasi Bawaslu. Apabila terjadi dugaan pelanggaran etik, maka DKPP dibentuk untuk menyelesaikan persoalan itu. Nah, tiga penyelenggara pemilu ini mesti bekerja maksimal, gitu loh. Pengawasan harus maksimal. Kalau ada dugaan pelanggaran dan memang betul terjadi pelanggaran, bisa dibuktikan, hukumannya juga harus sesuai, gitu ya. Itu akan menjaga para penyelenggara pemilu bisa bekerja secara penuh integritas dan mampu menjaga kualitasnya. Baik kalau begitu. Terima kasih Mas Arief sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.